Dedi, panggil Ria. Otak Rivaldo blank, nyaris tidak bisa memikirkan apa-apa selain keselamatan Rinjani. Namun saat merasa ada bahaya, sinyal dalam diri Rivaldo masih bisa berfungsi dengan baik. Sekarang, saat melihat Ria di gendongan William, Rivaldo bereaksi keras. Ria. Buru-buru Rivaldo mengambil Ria dari gendongan papanya. William tampak kesal tapi tidak protes juga. Dedi. Tangan-tangan kecil Ria melingkar di leher Dedinya. Aku mau ketemu, Momi. Momi gimana keadaannya, Dedi? Momi baik-baik saja kan? Momi ada di dalam. Rio sudah nyelonong membuka pintu yang dimaksud Dedinya. Rio, Evelyn segera menahan tangan cucunya, tunggu sebentar ya. Harus memakai baju khusus. Ria juga menangis ingin ikut masuk ke dalam. Namun setelah berbicara dengan perawat untuk sementara anak-anak tidak diizinkan masuk ke dalam. Ria menangis, begitu Rio yang ingin menangis. Namun dia tahan. Tidak ingin terlihat cengeng di depan semua orang. Namun, setelah bernegosiasi dengan perawat dan dokter, akhirnya Ria dan Rio diizinkan masuk dengan syarat harus didampingi oleh perawat. Evelyn juga ikut masuk bersama Ria dan Rio. Sehingga di koridor depan ruang ICU itu hanya ada Rivaldo dan William. William duduk di kursi. Sementara Rivaldo berdiri di pinggir pintu bersandar pada tembok. Kenapa menatap Papa begitu? William menyadari tatapan aneh putranya. Dugaanku sementara Rinjani tidak murni kecelakaan. Ada seseorang yang sengaja menabraknya. Lalu, Rivaldo tidak mengatakan apa-apa, namun sorot matanya kian menajam. Kamu menuduh Papa. Papa satu-satunya orang yang berpotensi bisa melakukan ini. William geram dengan tuduhan ini. Hanya karena Papa membenci Rinjani bukan berarti Papa ingin mencelakainya. Kalau Papa berniat melukainya, sejak lama, saat dia menginjakkan kaki di Jakarta, Papa melenyapkannya. Tuduhan ini sangat melukai harga diri William. Kesal sekali. Ditambah lagi tuduhan ini berasal dari putranya sendiri. Oh astaga. William emosi sampai rasanya tekanan darahnya meningkat. Sekarang di mataku Papa menjadi tersangka utama. Cek. Dibilang bukan Papa ya bukan Papa. Memangnya orang yang membenci Rinjani cuma Papa? Bisa jadi ada orang yang diam-diam membenci Rinjani dan berusaha mencelakainya. Dunia ini luas, Rivaldo. Jangan arahkan jari telunjukmu pada satu orang. Jangan pusatkan tuduhanmu pada satu orang. Sekarang kamu menuduh Papa dan yakin Papa pelakunya. Maka semua bukti yang kamu dapatkan pasti kamu cocok-cocokkan dengan Papa. Pencarian pelaku tidak akan fair lagi. Diam-diam Rivaldo merenungi ucapan papanya. Ada benarnya. Jika Rivaldo hanya fokus padanya, dia akan menutup mata dan telinga dari orang-orang yang berpotensi mencelakai Rinjani. Lagian, Rinjani kan ibunya Rio. Kalau terjadi sesuatu pada Rinjani, Rio cucu pasti sedih. Papa tidak akan tega membuat cucu kesayangan Papa bersedih. Rivaldo kembali menyipitkan mata pada papanya. Apa? Kenapa menatap Papa dengan tatapan itu lagi? Menghembuskan nafas panjang, Rivaldo melangkah pergi. Mau kemana kamu? Ada urusan sebentar. Tolong jaga sebentar Ria dan Rio sampai aku kembali, Pak. William membuka mulut, hendak memprotes. Namun melihat punggung loyo putranya yang kian menjauh, William mengurungkan niat memanggil. Bagaimana? Sesudah ada informasi. Semalam setelah anak-anak pulang, sambil menunggu Rinjani, Rivaldo menghubungi Andre. Langsung meminta Andre menyelidiki kasus tabrakan ini. Firasat Rivaldo mengatakan kecelakaan memang disengaja.
Ada seseorang yang memang mengincar Rinjani. Saya sudah mengumpulkan CCTV di sekitar lokasi kecelakaan. Saya juga mencari saksi mata yang kemungkinan melihat kejadian. Mungkin akan membutuhkan waktu lama. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan pelaku jika memang kecelakaan disengaja. Baik, saya tunggu informasi terbarunya. Rivaldo mengakhiri panggilan. Terdiam sesaat dengan pikiran berkecamuk. Kemudian menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Tak ingin berlama-lama di sini, Rivaldo hendak kembali ke ruang ICU. Namun, langkahnya tertahan saat tanpa sengaja. Afgan. Laki-laki yang memakai jas dokter itu mendekat. Dari semalam saya nggak bisa menghubungi Rinjani, dia menginap di rumahmu. Ada perih yang tidak bisa Afgan jelaskan saat menanyakan kalimat itu. Rinjani pernah menginap sekali di rumah Rivaldo dan tidak bisa dihubungi. Mungkin tadi semalam Rinjani juga menginap di sana. Afgan cemburu dan marah, namun rasa marah itu dikalahkan oleh rasa khawatir. Tentu saja Afgan marah jika Rivaldo menjawab Rinjani menginap di rumahnya. Tapi jawaban itu lebih baik daripada terjadi sesuatu pada Rinjani. Rinjani nggak menginap di rumah saya. Tapi semalam dia kecelakaan. Momi, maukah menikah Deng? Kecelakaan? Bagaimana bisa? Afgan syok mendengar itu. Terus di mana Rinjani sekarang? Di rumah sakit ini. Bagaimana keadaannya? Aku ingin melihatnya. Melihat bagaimana khawatirnya Afgan, sebagai sesama laki-laki Rivaldo bisa merasakan cinta tulus Afgan. Kenapa diam saja? Di mana Rinjani? Di ICU. Afgan segera bergegas pergi. Tak yakin mendapat informasi lebih banyak dari Rivaldo tanpa mengeluarkan urat leher. Lebih baik Afgan mencari informasi sendiri. Setelah mendapat informasi ruangan Rinjani, Afgan bergegas menuju ke sana. Kebetulan, di sana Evelyn tampak membujuk William untuk menjenguk Rinjani. Meskipun kelihatan ogah-ogahan, William tetap bersedia. Akhirnya William menuju ke ruangan khusus untuk memakai baju khusus. Dokter Afgan, sapa perawat yang membantu William memakai baju khusus. Pasien di dalam namanya Rinjani kan? Iya, dok. Saya juga ingin menjenguk pasien. Afgan mengambil duluan salah satu baju dan segera keluar ruangan. William mendelik. Bergegas berganti baju dan menyusul laki-laki yang entah siapa itu. Entah apa hubungannya dengan Rinjani sampai dia terlihat sekhawatir itu. Saya duluan. William protes saat Afgan ingin masuk. Maaf, Anda siapa? Afgan meredam kekesalannya karena ditahan. Padahal ingin segera menjenguk Rinjani. Paman Afgan, beliau opanya Ria. Ucap Ria. Opa William, Om ini namanya Paman Afgan, pamanku yang selalu menemani dari kecil. Oma, Om itu suka sama Momi, bisik Rio pada Evelyn. Oke, nama Anda Dokter Afgan, Anda ingin menjenguk Rinjani. Saya juga. Saya yang lebih dulu mengantri. Jangan asal menyerobot. Afgan ingin protes tapi rasanya percuma. Bapak William yang sepertinya adalah mantan mertua Rinjani ini terlihat keras kepala. Pasti tipe orang yang tidak mau mengalah. Jadi memutar otak, Afgan mencari cara supaya bisa menjenguk Rinjani lebih awal. Begini saja. Batas maksimal menjenguk pasien di ruang ICU di rumah sakit ini adalah 2 orang. Bagaimana jika kita masuk bersama? Tawar Afgan. William hendak protes tapi, sudah, Pak. Berdua saja tidak apa-apa. Evelyn mengusap lengan suaminya. Berharap bisa menyelesaikan masalah tanpa ada perdebatan. Akhirnya Afgan dan William sepakat menjenguk Rinjani bersamaan.
Sekarang kedua laki-laki itu berdiri samping kanan kiri Rinjani. "Rin," Afgan menatap khawatir Rinjani. Pikirannya berkecamuk dan penuh kekhawatiran. Hatinya begitu terpukul melihat Rinjani terbaring lemas seperti ini. Sedih tidak perlu ditanyakan lagi. Marah. Sekarang perasaan itu yang mendominasi hari Afgan. Marah itu tertuju pada Rivaldo. Apa yang Rivaldo lakukan sampai tidak bisa melindungi Rinjani hingga bisa kecelakaan begini. Sementara William hanya diam. Namun ada perasaan aneh seperti menekan dadanya sampai terasa sakit. Perasaan yang belum pernah William rasakan pada Rinjani. "Bangunlah, jika kamu bangun saya tidak akan membencimu lagi," batin William. Selesai menjenguk Rinjani, Afgan segera menelpon kedua orang tuanya. Mereka syok dan segera bergegas ke rumah sakit. Saat Afgan duduk di bangku tunggu bersama Ria sambil menunggu kedua orang tuanya, tiba-tiba Rivaldo mengajak bicara. Kebetulan, ada beberapa hal juga yang ingin Afgan bicarakan. Sekarang disinilah mereka. Di balkon rumah sakit yang lumayan sepi. "Sebelum kamu bicara, saya bicara dulu. Di mana kamu saat Rinjani kecelakaan? Bagaimana bisa kamu membiarkan Rinjani tertabrak mobil? Apa kamu tidak berusaha melindunginya?" "Saya sangat mengenal Rinjani. Dia bukan tipe orang yang ceroboh. Pasti ada sesuatu yang membuatnya tidak konsentrasi sampai tertabrak mobil." Rivaldo tak menyangkal dan menganggukkan kepala. "Benar. Seharusnya saya lebih berhati-hati menjaga Rinjani." Mendengar Rivaldo mengiyakan begitu saja tuduhannya, membuat Afgan semakin geram. Kalau memang gak mampu menjaga Rinjani, harusnya ngomong dari awal. "Bertahun-tahun bersamaku Rinjani selalu baik-baik saja. Ini pertama kalinya Rinjani kecelakaan sampai masuk ICU. Aku nggak menyangkal. Tapi, aku nggak mungkin dengan sengaja mencelakai Rinjani. Sedangkan kecelakaan itu disengaja. Apa maksudmu disengaja? Mobil itu sengaja menabrak Rinjani. Aku masih menyelidikinya sampai sekarang. Siapa saja bisa menjadi tersangka." Rivaldo menoleh pada Afgan dengan tatapan mata menyelidik. "Apa? Kenapa dengan tatapanmu itu? Kamu menatapku seolah-olah aku yang berusaha mencelakai Rinjani. Aku sudah bilang kan, semua orang berpotensi menjadi tersangka. Tapi tidak denganku." "Kenapa tidak?" Rivaldo selangkah maju. "Kamu juga salah satu orang yang berpotensi mencelakai Rinjani. Karena orang-orang sepertimu biasanya punya prinsip jika kamu nggak bisa memiliki Rinjani, maka orang lain juga nggak bisa. Jaga bicara lo." Afgan geram dan mencengkeram kerah Rivaldo. "Lo siapa? Lo tahu apa tentang gue? Lo tahu apa hubungan gue dan Rinjani? Gue bahkan gak tega melihat dia menangis, apalagi mencelakainya. Lo salah orang." Mendorong keras, tubuh Rivaldo sampai terhuyung ke belakang beberapa langkah. "Lo menuduh gue untuk menutupi rasa bersalah lo kan? Lo merasa bersalah karena menjadi penyebab celakanya Rinjani. Pengecut lo." Muak dan kesal berbicara dengan Rivaldo, Afgan melangkah pergi namun. "Sorry atas tuduhan tadi. Tapi gue serius. Ada seseorang yang ingin mencelakai Rinjani. Mungkin lo tahu orang yang membenci Rinjani, yang mungkin ingin mencelakai Rinjani." Afgan terdiam sesaat. Pikirannya berkecamuk antara ingin percaya ucapan Rivaldo atau tidak. Lalu melanjutkan langkah tanpa menjawab satu pertanyaan pun. Rivaldo menghembuskan nafas panjang. "Siapa? Siapa pelakunya?" Kedua orang tua Afgan tiba di rumah sakit. Mereka langsung menjenguk Rinjani setelah memakai baju khusus. Mereka terkejut dan tak menyangka dengan musibah yang menimpa Rinjani.
Meskipun mereka sempat kesal dengan pilihan Rinjani yang tidak mau menikah dengan Afgan, mereka tetap peduli. Bagaimanapun juga Rinjani adalah putri dari teman baik mereka. Siang hari, setelah menjenguk Rinjani, Afgan mengajak kedua orang tuanya makan di restoran dekat rumah sakit. Ingin mengajak Ria juga. Tapi Ria tidak mau berpisah dengan Rio. Akhirnya Ria makan siang bersama Rivaldo dan kedua orang tuanya. Kasihan sekali Rinjani, lirih Mega. Papa juga merasa kasihan pada Rinjani, sahut Budi, Papa Afgan. Sebelum ke Jakarta, selama di Bandung bersama kita, Rinjani tidak pernah kecelakaan. Keselamatannya terjamin. Apa gara-gara dia dekat dengan Rivaldo? Mega menebak-nebak sendiri. Bisa jadi, lanjut Budi. Sementara Afgan diam saja sambil mengunyah nasi yang terasa sulit masuk ke dalam tenggorokan. Tapi dia harus tetap makan supaya bertenaga untuk menjaga Rinjani. Juga menjalankan tugasnya sebagai dokter. Coba saja Rinjani tetap bersama kita di Bandung, tidak akan mengalami musibah mengerikan ini. Coba juga dia mengikuti saran kita supaya mau menikah dengan Afgan, hidupnya pasti tidak akan celaka. Lihat saja sekarang, karena menuruti keegoisannya, dia celaka. Memang sejak awal Rinjani dan Rivaldo tidak berjodoh. Harus Rinjani belajar dari pengalaman masa lalu. Iya, Ma. Papa setuju. Atau jangan-jangan ini karma untuk Rinjani karena dia membangkang saran kita. Padahal kita sudah seperti orang kandung, yang selalu menemaninya di saat-saat terpuruk. Iya, aku juga berpikir begitu, Pak. Ma, Pak. Afgan tidak tahan lagi dengan obrolan mama papanya yang terus-menerus menyudutkan Rinjani. Bisa tidak di saat-saat seperti ini kita doakan saja semoga Rinjani cepat sembuh. Mega dan Budi sama-sama menatap dan menghembuskan nafas panjang. Afgan lanjut makan dengan tak berselera. Namun tetap ia paksa nasi dan lauk masuk ke dalam mulut. Pikirannya sudah melalang buana kemana-mana, memikirkan ucapan Rivaldo. Tentang seseorang yang sengaja ingin mencelakai Rinjani. Orang yang membenci Rinjani. Siapa? Pergaulan Rinjani sangat terbatas. Tidak punya teman dekat selain Lisa. Kenalannya pun hanya sebatas klien pekerjaan. Oh iya, Afgan belum menghubungi Lisa. Selesai mengirim pesan pada Lisa soal kondisi Rinjani, Afgan kembali merenung. Menebak-nebak kemungkinan yang mencelakai Rinjani. Apa mungkin? Ma, Pa. Mega dan Budi yang sedang menikmati makanan, sama-sama mengangkat pandangan. Kenapa menatap Mama dan Papa dengan tatapan begitu, seolah kamu sedang menyelidiki kami? Heran Mega. Tapi apa mungkin? Ah tidak. Tidak mungkin kedua orang tuanya yang mencelakai Rinjani. Namun, semua orang bisa menjadi tersangka. Terutama orang-orang yang membenci Rinjani. Sekarang kedua orang tuanya membenci Rinjani karena Rinjani menolak cinta putranya. Jadi, ada kemungkinan mereka memang mencelakai Rinjani. Afgan, ada apa? Papa tidak suka dengan cara menatapmu itu, heran Budi. Maaf, Ma, Pa. Aku tidak arah-arah. Afgan merutuki diri sendiri sebab sempat mencurigai kedua orang tuanya. Mereka memang kesal dengan pilihan Rinjani. Tapi Afgan tahu kedua orang tuanya sangat menyayangi Rinjani. Tidak mungkin mereka menyuruh orang mencelakai Rinjani. Lalu siapa? Atau mungkin memang hanya akal-akalan Rivaldo saja, mencari-cari alasan, supaya tidak dituduh menjadi penyebab kecelakaan Rinjani. Mungkin, sebaiknya aku mencari informasi lebih jauh juga, batinnya. Meskipun sedih, Ria harus makan. Buka mulutnya. Ah, ini aneh. Benar-benar aneh.
Coba tebak siapa yang mengucapkan kalimat itu. Rivaldo, Evelyn, Rio. Tidak. Kalimat yang diucapkan dengan nada lembut dan manis itu berasal dari William. Tolong garis bawahi William. Kakek tua yang membenci keberadaan Ria tiba-tiba selembut ini. Pinter, William tersenyum saat Ria memakan sesuap nasi dan lauk darinya. William hendak menyendok nasinya sendiri namun heran melihat Rivaldo, Evelyn dan Rio meratap dirinya dengan tatapan seolah William adalah alien yang baru tiba di muka bumi. Apa-apaan mereka ini? Apa? Kalian tidak makan? Opa aneh, ucap Rio. Apanya yang aneh? Opa tidak tiba-tiba berganti kulit menjadi kulit komodo atau tiba-tiba punya sayap naga kan? Lalu kenapa kamu bilang opa aneh? William menyendok nasi dan mengarahkan ke mulut Ria karena Ria sudah berhenti mengunyah. Enak Ria. Enak opa, aku suka. Kalau suka makan yang banyak ya. Iya, opa. Opa juga makan. Ria menyendok potongan ayam dan mengarahkan ke mulut opa. Tanpa protes justru senyumannya mengembang, William membuka mulut. Enak opa. Enak sekali. Evelyn speechless sampai bingung harus bereaksi bagaimana. Sosok laki-laki berwajah galak yang sedang senyum-senyum di depannya ini apa benar-benar suaminya? William. William yang kemarin-kemarin mengatakan sangat membenci Ria bahkan tidak mengharapkan kelahiran cucu perempuannya itu, tiba-tiba perhatian ini. Tolong katakan, kepala suaminya tidak tiba-tiba terbentur sesuatu kan? Evelyn masih bingung tapi juga senang. Makan tuh bucin sama cucu sendiri, cibir Evelyn dalam hati.